Pernikahan pada pandangan pertama, Zachary dan Serenity. Bab 86. Josh sedang memegang setumpuk kertas kecil yang bisa dengan mudah disalahartikan sebagai dokumen kantor. Ini dia. Setelah menyerahkan kertas itu kepada Zachary di seberang mejanya, Josh duduk dan meletakkan sarapannya di atas meja. Dia bertanya kepada atasannya, "Apakah kamu mau?" "Saya mendapat makanannya dari Wildspoon Hotel loh. Sangat lezat." Sejak Wildspoon Hotel beroperasi di bawah York Corporation, Zachary biasanya menikmati sarapan, makan siang, dan makan malam di sana. Sekarang Zachary sudah punya istri. Sudah lama sejak Josh makan malam terakhir dengan bosnya itu. Josh agak merindukan momen-momen itu. "Aku baik-baik saja." Mengambil file itu, Zachary membukanya dan bertanya, "Apakah semuanya ada di sini?" "Ya, semuanya ada di sana. Tidak ada kebutuhan bisnis yang terlewat. Tidak banyak anggota keluarga yang lebih muda mempunyai kehidupan yang cukup baik, sementara yang lebih tua menghabiskan hidup mereka di pertanian. Apalagi yang bisa didapat?" Zachary tidak berkata apa-apa. Seperti yang disebutkan oleh Josh, tidak banyak yang bisa ditulis tentang para tetua. Meskipun informasi tentang anggota keluarga yang lebih muda memakan beberapa halaman. Josh memasukkan usia, status perkawinan, dan jumlah anak di setiap profil kerabat untuk menempati lebih banyak halaman dalam file. Setelah membaca file tersebut, Zachary memahami lebih dalam tentang kekurangajaran keluarga tersebut. Sepupu dan paman Serenity mempunyai penghasilan yang cukup baik. John Hunt bekerja di anak perusahaan Stone Group sebagai eksekutif, menghasilkan pendapatan tahunan sebesar 1 juta. Sepupu yang paling tidak berhasil memiliki gaji tahunan yang bagus sebesar $400.000. Serenity dan kakaknya mungkin tidak mendapat penghasilan sebanyak itu. Para kerabatnya berani meminta Serenity untuk membayar biaya pengobatan neneknya dan bahan bakar untuk bepergian. Ini benar-benar sikap tidak tahu malu di tingkat yang atas. Para kerabat tersebut pergi dengan agresif, dengan membawa sebagian besar dana asuransi, mengambil keuntungan dari kakak beradik di bawah umur yang kehilangan orang tua mereka secara tiba-tiba. Sekarang, mereka meminta Serenity membayar tagihan medisnya. Zachary sadar bahwa semua jenis orang ada di dalam dunia, tapi dia belum pernah menjumpai orang-orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan, seperti kerabatnya Serenity. Terperangkap dalam momen tersebut, Zachary merasa kasihan pada Serenity. "Kenapa kamu terlihat kesal? Apakah mereka melakukan sesuatu pada istrimu? Apakah kamu ingin aku memberi mereka pelajaran?" Zachary dengan tidak berperasaan menjawab, "Urusan istriku bukan masalahmu." Josh mengedipkan matanya. Dia merasakan kecemburuan dalam nada bicara Zachary. Tapi itu mungkin hanya ada di kepalanya. "Maksudku tidak ada salahnya. Kupikir kamu mungkin memerlukan sedikit bantuan karena kamu sibuk. Katakan saja, dan aku akan menyelesaikannya. Tunggu saja." "Oh." Josh berkedip lagi. Dengan itu, Zachary tidak meminta Josh untuk mematuhi perintahnya, tapi tetap bersembunyi sampai para keluarga Hunt mengambil tindakan. Dia hanya bisa membalas tembakan setelah dia melihat dari mana arah serangannya. Mike, cucu tertua keluarga Hunt, kenal dengan orang-orang di media. Zachary punya firasat bahwa Mike kemungkinan besar akan menarik kakak beradik itu ke dalam badai media sebagai bentuk pemerasan emosional. Josh berkata, "Apa yang dibuat istrimu untuk sarapan hari ini?" Josh bertanya dengan usil. "Jangan menatapku seperti itu. Aku hanya ingin tahu bagaimana hubungan kalian berdua." Lagi pula, pernikahan itu terjadi secara tiba-tiba. Bukan berarti kamu menikah karena cinta. Oh, dan kamu tidak mengumumkan pernikahanmu ke publik. Oh salah, apakah kamu akan menyapa istrimu jika kamu berpapasan dengannya di jalan? Atau apakah kamu akan berpura-pura bodoh? Zachary berkata dengan dingin. "Kenapa kamu tidak kembali sarapan saja?" Josh terkekeh. Bagus, Zachary bisa saja melakukannya sesuai keinginannya. Bab 87. Dering, dering, dering. Telepon kantor berdering. Zachary menerima panggilan itu dan memasangnya di pengeras suara. "Tuan York, Nona Stone ada di sini lagi." Dengan wajah menunduk, Zachary berkata dengan nada datar, "Abaikan dia." Sekretaris itu menjawab,
Nona Stone memesan 1 truk bunga untuk dirangkai menjadi bentuk hati dan diantar ke pintu masuk gedung kami. Sepertinya, hati melambangkan cintanya padamu. Mata Jas pada bosnya berbinar-binar karena gosip. Zachary memandang Jas dengan curiga sebelum menjawab. Untuk apa keamanan di sini? Mengapa mereka membiarkan sampah di depan pintu kantor kita? Dia kemudian mengakhiri panggilan. Sekretaris itu menyampaikan pesannya dengan keras dan jelas. Jas terkekeh. Elise gadis yang hebat. Dia terbuka dengan perasaannya. Maksudku, jumlah wanita yang menyukaimu pasti sebanyak rambut di kepalaku. Tapi hanya Elise yang punya nyali untuk menyatakan cintanya dan buktikan dengan tindakannya. Cari dia kalau menurutmu dia hebat. Minta dia memberimu semua perhatian supaya aku bisa mendapatkan kedamaian lagi. Jas tersedak. Dia bukan tipeku. Jas memberi alasan karena dia pilih-pilih dalam menemukan belahan jiwanya. Itu semua tentang bunga api dan kupu-kupu. Tanpa perasaan gelisah di perutnya, Jas tidak bisa jatuh cinta pada wanita itu, tidak peduli betapa cantiknya dia. Zachary, apakah kamu berencana menghabiskan sisa hidupmu bersama Serenity? Apa hubungannya denganmu? Jas tersedak oleh kata-katanya sekali lagi. Kamu bermain-main pada jam kerja. Habiskan makananmu dan keluar. Jika kamu tidak ada pekerjaan, aku sibuk. Aku punya banyak pekerjaan. Aku akan segera kembali mengerjakannya sekarang. Takut dengan kemungkinan bertambahnya beban kerja, Jas memotong ucapan Zachary dan mengambil sarapannya. Sebelum berkemas dan keluar dari sana, Jas menunggu sampai dia keluar dari ruangan sebelum bergumam, "Aku tidak usil. Saya hanya khawatir. Itu saja. Tidak ada salahnya untuk bersikap baik." Satu pertanyaan polos hampir membuat Jas kehilangan kerja ekstra. Bosnya pasti akan mempekerjakannya sangat banyak sampai mati. Meskipun Jas telah pergi, dia belum siap untuk menyerah pada gosip yang bagus. Jas menyuruh sekretarisnya untuk mengambil foto pajangan bunga Elise yang indah, agar dia bisa menggunakannya untuk mengolok-olok Zachary sesekali. Selain itu, ia dapat belajar 1 atau 2 hal dari keberanian Elise dalam mengejar cinta dan meniru Elise ketika ia bertemu dengan orang yang tepat. Pajangan simbolis bunga yang melambangkan cinta Elise baru saja ditata. Lautan merah adalah pemandangan yang indah. Satpam yang bertugas mendapat perintah dari atasan untuk menghancurkan pajangan bunga berbentuk hati milik Elise. Namun, mereka tidak sanggup melakukannya. Ketika sampai di karya seni bunga tersebut, sambil memegang megafon, Elise berteriak ke gedung berlantai 68 itu, "Zachary, aku menyukaimu." Semua orang di York Corporation kagum dengan aksi berani Nona Stone. "Nona Stone, silakan pergi sekarang." Seorang penjaga keamanan yang bertugas turun tangan, mengabaikan satpam. Elise berteriak dan berteriak ke arah gedung kantor. Setelah mengambil langkah pertama, Elise tidak ragu untuk meningkatkan kecepatannya. Pernyataan cintanya dan rangkaian bunga di pintu masuk York Corporation dengan cepat menarik perhatian orang yang lewat. Kerumunan semakin bertambah untuk berhenti dan mengambil foto dan video. Ketahuan sama media dan mereka mampir. Sayangnya bunga tersebut sudah hancur dan hilang saat media tiba. Namun, Elise tetap bertahan karena petugas keamanan tidak berani menangkapnya. Bab 88. Bagaimanapun, Elise adalah pewaris Stone. Keluarga Stones dan York mungkin tidak akur, sehingga ketidakkeramahan penjaga keamanan terhadap Elise dapat memperburuk permusuhan antara kedua raksasa tersebut. Itu bukanlah tanggung jawab yang dapat dipikul oleh penjaga keamanan. Tak lama kemudian, beberapa mobil yang melaju kencang berhenti di depan York Corporation. Keluar dari mobil, Clive mengambil langkah cepat menuju adiknya yang meneriakkan semua cintanya pada Zachary melalui megafon. Kerutan di wajah tampannya memang tidak salah. Tidak diragukan lagi Zachary menelepon Clive lagi untuk meributkan kelakuan adiknya. Clive kebetulan sedang rapat saat menerima pengaduan tersebut. Frustrasi hampir tidak bisa menggambarkan emosi Clive saat ini. Meninggalkan tim eksekutifnya, Clive membawa pengawalnya dan datang jauh-jauh untuk menyerat Elise kembali. Zachary, sebelum Elise menyelesaikannya, megafon telah direnggut dari tangannya. Dia menoleh dan bertemu dengan tatapan tajam kakaknya. Terkejut, Elise meringkuk dan menangis dengan takut-takut. "Kakak,
Clive melemparkan megafonnya ke samping sebelum meraih pergelangan tangan Elise dan menyeretnya. Kakak, aku suka Zachary, sungguh. Aku sudah naksir dia selama bertahun-tahun, dan baru sekarang aku harus mengakuinya. Kamu harus membiarkan aku melakukan ini. Bagaimana kalau dia juga jatuh cinta padaku? Aduh, kakak, kamu menarikku terlalu keras, tanpa sepatah kata pun. Clive menarik adiknya ke mobil dan membuka pintu untuk memasukkannya ke dalam. Elise berusaha keluar dari sisi lain kendaraan. Ambil satu langkah lagi, ancam Clive. Karena ketakutan, Elise kehilangan keinginan untuk berlari dan tetap diam. Clive masuk ke dalam mobil, menutup pintu, dan memerintahkan tanpa emosi. Maju, sopir itu menginjak gas. Kakak. Elise meringkuk ke arah kakaknya sambil memegang lengannya saat dia menarik titik lemahnya. Diam, Clive menegur. Aku sudah memberitahumu ratusan kali bahwa Zachary bukan pasangan yang cocok untukmu. Kamu harus menyerah tetapi kamu tidak mau mendengarkanku, ya? Saya ingin melupakannya, tetapi bertahun-tahun tidak membantu saya untuk melupakannya. Saya tidak bisa menyerah sekarang. Saya mencintainya. Apakah saya salah menunjukkannya? Bagaimana kita tahu hasilnya? Jika Anda tidak membiarkan saya mencoba dan memperjuangkannya, dicintai oleh keluarganya. Elise berasal dari garis kekayaan dan kekuasaan yang memberinya kepercayaan diri menghadapi kehidupan. Dia akan melakukan apa yang tidak berani dilakukan oleh siapapun. Terlepas dari kecocokannya dengan Zachary, Elise yakin dia harus mencobanya. Ia rela menerima kegagalan dalam berusaha, karena menyerah tanpa perlawanan akan selalu menjadi penyesalan. Bukannya kamu tidak mengenal Zachary, kamu bahkan tidak bisa berada dalam jarak 3 meter darinya. Dia belum jatuh cinta padaku. Aku yakin dia akan membuat pengecualian untukku begitu dia jatuh cinta. Clive menyeringai sambil menatap adiknya, yang tidak akan berhenti sampai dia berhasil melakukannya. Dia sangat marah, tidak berdaya, dan kasihan karena adiknya telah jatuh cinta pada Zachary. Elise, aku kenal banyak pria baik. Dengarkan aku. Singkirkan Zachary dari pikiranmu. Dia tidak baik untukmu. Hati pria itu terbuat dari besi. Tidak ada wanita yang bisa meluluhkan hati dinginnya. Bahkan jika seseorang bisa, orang itu pasti bukan kamu. Jangan jadikan dirimu bahan tertawaan. Kamu tidak hanya mempermalukan dirimu sendiri, tapi aku juga. Apa maksudmu memalukan? Saya hanya jujur dengan perasaan saya. Anda harusnya paham dengan triknya. Bukankah istri Anda juga melakukan cara yang sama untuk mendapatkan hati Anda? Kamu hanya memperhatikannya sekarang. Lihat, tidak ada yang memalukan jika seorang wanita mengejar seorang pria. Clive terdiam. Kedengarannya benar. Istri tercintanya selalu berterus terang dengan perasaannya. Istrinya berusaha sekuat tenaga saat mengejarnya. Bab 89. Kembali ke toko buku dekat sekolah Willspoon. Sir Annette duduk di belakang kasir, menelusuri ponselnya membaca berita. Sementara Jasmine tenggelam dalam buku roman. Sebagai pemilik toko buku, Jasmine mempunyai kebebasan untuk mengeksplorasi semua buku yang diinginkannya. Itulah keuntungan melakukan apa yang dia sukai untuk mencari nafkah. Jasmine sudah membaca hampir semua novel roman yang ada di toko. Kadang-kadang, Sir Annette menggoda dengan meminta Jasmine menjadi penulis karena dia selalu menyukai cewek yang baik. Seren, tokoh utama cerita ini juga menikah pada pandangan pertama. Saat dia meletakkan bukunya, Jasmine menambahkan sambil tersenyum, sama seperti kamu. Serenity pun terpaku pada Jasmine. Banyak orang menikah setelah berkencan dalam waktu singkat. Ya, Anda mengatakan bahwa karakter wanita dalam buku itu menikah secara membabi buta dengan seorang miliarder. Suami saya hanya seorang pencari nafkah biasa. Meskipun Zachary adalah pekerja kantoran senior di sebuah perusahaan besar, dia bekerja untuk seseorang. Anda mungkin ingin mengurangi membaca. Saya pikir cerita-cerita tersebut sudah terlalu berlebihan. Anda tidak akan pernah menemukan Mr. Right karena Anda akan membandingkan pemeran utama pria dengan pria yang Anda temui di kehidupan nyata. Pria-pria yang sangat menarik dalam bukumu hanya ada dalam fiksi. Jarang ada CEO muda, menarik, kaya, dan setia di dunia nyata.
Aku hanya menghabiskan waktu dengan buku-buku ini. Aku tidak punya bakat membuat kerajinan sepertimu. Menutup bukunya, Jasmine mengeluarkan ponselnya dan mencari berita menarik. Preferensi umumnya adalah tabloid. Dia mengunjungi situs favoritnya dan memeriksa pembaruan yang sedang tren hari ini. Dengan satu artikel yang menggugah minat Jasmine, dia berseru, "Seren, periksa Twitter. Apa berita besarnya?" Serenity meliriknya tapi tidak lebih. Dia punya akun Twitter, tapi dia jarang mengelolanya karena jumlah pengikutnya hanya 2 digit. Kadang-kadang, dia men-tweet tentang kerajinannya karena pengikutnya adalah pelanggan setia. Seseorang menyatakan cintanya kepada pewaris keluarga Yap. Oh, Serenity sama sekali tidak tertarik. Cara dia melihatnya adalah bahwa dia tidak akan pernah bertemu dengan pria besar keluarga Yap. Untuk apa dia membuang waktu pada sosok yang tidak berperan dalam hidupnya? Saya mendengar bahwa ahli warisnya banyak sekali pengagum. Maksud saya, dia adalah pewaris dan Chaoyo Corporation. Menikah dengannya pada dasarnya berarti menikah dengan kekayaan dan kekuasaan. Wanita itu pastilah orang istimewa, yang berani melakukan tindakan berani untuk mendapatkan ahli warisnya. Apakah kamu ingin menebak siapa dia? Seren, yang pasti bukan kamu atau aku. Itu menutup mulut Jasmine. Jasmine merangat, "Kenapa kamu tidak tertarik dengan gosip terhangat tahun ini?" Itu adalah saudara perempuan dari CEO Stone Group. Satu-satunya saudara perempuannya. Stone Group adalah perusahaan terbesar kedua setelah Yo Corporation di Wilspun. Namun, kedua raksasa itu tampaknya tidak berhubungan baik. Saya tidak percaya Elise menyukai tuan muda Yap. Saya mengagumi keberanian dan kepercayaan diri Elise dalam menyatakan perasaannya dan mengejar pria itu. Serenity memberikan pendapatnya. Kita berbicara tentang Tuan Yap yang berayun ke arah lain terakhir kali. Perasaan Nona Stone tidak akan dibalas. Kita mungkin bisa melihat hasil yang lebih optimis jika Tuan Stone malah mengejarnya. Jasmine kehilangan kata-kata. Tuan Stone telah menikah, dan pernikahan tersebut menimbulkan sensasi luar biasa di komunitas Wilspun. Pasangan itu sangat saling jatuh cinta. Tuan Stone membuat namanya terkenal di Wilspun sebagai seseorang yang akan memberikan segalanya kepada istrinya. Jasmine percaya Tuan Stone adalah karakter kehidupan nyata dari novel roman. Muda, tampan, dan kaya. Bab 90. Akan memalukan bagi Nona Stone jika Tuan Yok bermain untuk tim lain. Jasmine menambahkan dengan menyesal. Itu akan menjadi hasil yang mengecewakan sekarang. Karena seseorang memiliki keberanian untuk merayu Tuan Yok. Ngomong-ngomong, apakah menurut Anda ahli warisnya beralih ke arah lain? Serenity menjawab dengan geli. Bagaimana saya bisa tahu? Itu hanya kecurigaan kita. Tapi tentu saja orientasi seksual Tuan Yok akan ditentukan jika dia menerima dan menikahi Nona Stone. Namun, apa hubungannya dengan Serenity? Gosip terhangatnya. Meskipun tentang Tuan Yok tidak layak untuk dijadikan perhatian Serenity. Namun, Jasmine senang membahasnya. Seringkali, Jasmine mengoceh tentang cerita-cerita besar lokal dalam jangkauan pendengaran Serenity. Menolak untuk terlibat dalam gosip, Serenity mengeluarkan peralatannya untuk mulai membuat kerajinannya. Jasmine mengoceh sambil memeriksa berita yang sedang tren. Dia sedang membaca artikel ketika ekspresinya perlahan berubah menjadi serius. Tidak lama kemudian, dia membanting mesin kasir dengan keras. Pukulan keras itu mengagetkan Serenity. "Ada apa, Jasmine? Kamu menakutiku." "Sialan, ini keterlaluan." Karena marah, Jasmine bangkit dan menyerahkan teleponnya kepada Serenity. Jasmine berkata dengan marah, "Seren, apakah artikel ini tentang kamu dan Liberty? Nama dan foto Anda ada di berita. Kedua gadis di foto itu terlihat seperti Anda dan Liberty. Tertulis di berita bahwa yang kalian pedulikan hanyalah dirimu sendiri tanpa mempedulikan keluargamu. Dan kamu mengabaikan nenekmu yang sakit. Rupanya, Anda tidak pernah mengunjungi keluarga Anda selama lebih dari 10 tahun. Dan sekarang wanita tua itu sakit karena dia sangat merindukan cucunya." Serenity punya firasat buruk tentang hal itu. Dengan sigap ia mengambil ponsel dari Jasmine dan membaca trending story. Foto masih kecil dirinya dan kakaknya juga di-tweet. Artikel itu benar-benar membuat Serenity gusar. Tak perlu dikatakan lagi,
seseorang di antara kerabatnya memposting tweet tersebut. Tetapi tidak ada yang tahu siapa sepupunya. Tweet tersebut mengungkapkan informasi pribadinya seperti nama, foto, dan nomor ponsel pribadi. Kakak beradik tersebut dipublikasikan sebagai penjahat, menghindari keluarga setelah kakek nenek berusaha memenuhi kebutuhan untuk membesarkan mereka dan membiayai pendidikan mereka. Namun, kebaikan dan cintanya tidak terbayar setelah bertahun-tahun. Sekarang sang nenek sedang sakit, kritis dan ingin bertemu dengan cucunya. Menjelang kematiannya, kedua saudari tersebut bahkan menolak untuk datang ke rumah sakit. Itu adalah kebohongan yang bisa dipercaya. Di akhir tweetnya, poster tersebut mengimbau netizen untuk menghubungi Serenity and Liberty agar kakak beradik itu segera ke Rumah Sakit Umum Wilspun untuk mengunjungi sang nenek untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir. Tangan Serenity gemetar saat dia sampai di akhir artikel. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa orang-orang ini akan begitu berani untuk mencoreng nama dirinya dan Liberty secara online. Kakak beradik ini menjadi viral, mungkin karena kontennya berbayar. Tujuannya adalah untuk menyeret nama kedua saudari itu ke dalam perangkap. Meskipun Serenity dan Liberty adalah orang-orang biasa, tweet tersebut menempatkan mereka di garis depan pencarian oleh para netizen, dipicu oleh rasa kebenaran yang berlebihan. Para pejuang papan ketik ini bersembunyi di balik anonimitas online, menguliti kakak beradik itu, hidup-hidup dan mencabik-cabik mereka tanpa mengetahui kebenaran. Masalahnya, kakak beradik itu akan terkena cyberbullying. 15 tahun telah berlalu, namun kerabat Serenity tetap kurang ajar dan kejam seperti sebelumnya. Mereka mencari ke Serenity dan ke Liberty tanpa belas kasihan dan pertimbangan bahwa mereka adalah keluarga. Kerabat ini benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk membuat Serenity membayar perawatan medis wanita tua itu. Apakah kamu baik-baik saja, Seran? Jasmine khawatir karena sahabatnya itu terbakar dalam kebencian. Sambil menyendiri, Serenity menelusuri komentar. Dilihat dari komentar kejam tentang mereka bersaudara, kerabatnya pasti menghabiskan banyak uang untuk itu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.